Halo dan selamat datang di channel MUZ. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah mengeklik video ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang dibahas sama channel yang lain ya, karena saya cari itu ternyata susah sekali dapat materi yang kayak gini. Mungkin mereka juga takut kalau misalkan akan apa ya, rame. Karena ini mungkin konten yang agak sensitif ya, karena banyak yang menganggap ini benar, ada yang menganggap ini salah, dan ya semacamnya, banyak pendapat yang berbeda-beda. Oke, sesuai judulnya kali ini kita akan membahas oli sesat untuk motor. Nah, eee, berapa banyak sih yang masih mempermasalahkan ini? Jadi masih banyak ya, jadi ada dua kubu yang masih memakai oli sesat ini. Ada juga yang mengatakan kalau oli sesat ini nggak bagus. Termasuk ada beberapa bengkel yang mengatakan ini nggak bagus, ada majalah juga, dan ya beberapa orang mungkin karena ada apa ya, hubungan dengan marketing, jadi mereka tidak akan menyarankan oli-oli sesat tersebut. Nah, apakah ini benar-benar tidak boleh oli sesat itu untuk motor? Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Oke, definisi dari oli sesat ya. Oli sesat itu oli sesat untuk motor itu adalah oli yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk motor tapi digunakan untuk motor. Nah, contohnya itu adalah oli mobil, oli diesel, minyak goreng, minyak oke. Oke, ada perbedaan pendapat ya. Untuk pendapat pertama boleh, boleh, malahan efeknya lebih bagus daripada oli motor itu sendiri. Kelebihannya lebih murah, lebih murah, tapi sudah mendapatkan kualitas yang lebih bagus. Nah, ini apakah ini benar? Nah, itu akan kita bahas nanti. Untuk pendapat yang kedua, tidak boleh karena bisa merusak mesin, diantaranya menyebabkan slip kopling, mesin cepat panas, akselerasi berkurang, tenaga berkurang, kickstarter ngelos, sampai mesin sering meraung. Nah, apakah memang benar begitu? Ini yang akan kita bahas. Oke, pembahasannya. Mungkin kita akan membahas paling banyak tuh di oli mobil ya. Untuk oli diesel dan minyak goreng atau dan sebagainya mungkin akan kita bahas sedikit saja. Oke, pertanyaan nih, pertanyaannya, kenapa oli diesel, minyak goreng dan lain-lain tidak terlalu dibahas? Bukannya tidak akan kita bahas ya, tapi nanti akan dibahas di video di akhir video lah. Pertanyaan kedua, apakah oli mobil atau oli selain motor bisa untuk motor? Nah, ini mungkin pertanyaan yang apa ya, paling ditunggu. Jawabannya adalah bisa. Bisa. Karena definisi oli adalah sebuah komponen pelumas, jadi asalkan masih disebut oli, maka masih bisa melumasi. Nah, tapi apakah bagus untuk motor? Ini yang akan kita bahas. Oke, penjelasan untuk oli mobil. Bagaimana jika oli mobil untuk motor? Nah, ini menurut saya setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan oli yang bagus untuk motor. Untuk yang pertama adalah SAE atau Society of Automotive Engineer. Nah, kode pada SAE ini menentukan tingkat kekentalan oli ketika mesin dalam kondisi bekerja atau sudah panas. Ya, contohnya adalah 10W40. Nah, huruf W yang terletak di belakang angka ini merupakan singkatan dari winter. Dan angka setelah W atau paling belakang adalah tingkat kekentalan oli. Angka 10 berarti saat dalam kondisi dingin, tingkat kekentalan olinya adalah 10. Sedangkan pada saat panas menjadi 40. Nah, ini semakin kecil angkanya maka semakin encer. Jadi waktu mesin dingin tuh oli masih encer, waktu panas dia semakin kental. Oke. Yang kedua adalah API atau American Petroleum Institute ya, apalah itu bacanya.
Nah, API ini merupakan sebuah kode standar yang menentukan kualitas oli. Contohnya adalah SN dan CH. Huruf huruf S ini mewakili kode bahwa oli ini cocok digunakan untuk mesin bensin, dan kode C ini untuk mesin diesel, sedangkan huruf di belakangnya ini mewakili kualitas olinya. Jadi semakin mengarah ke huruf Z. Dari A sampai Z, kalau semakin mengarah ke huruf Z, maka kualitasnya akan semakin bagus. Nah, untuk huruf S dan C ini, setahu saya S itu mewakili spark atau busi, untuk C itu kompresi. Jadi ya perbedaan mesin bensin dan diesel itu kan di situ ya. Oke. Untuk yang ketiga itu adalah JASO atau Japanese Automotive Standard Association. Nah, JASO ini adalah lembaga Jepang yang mengecek standar kualitas oli, contohnya MA, MB, dan MA2. JASO MA lebih cocok digunakan untuk motor dengan kopling basah. Nah, ini seperti motor bebek, motor sport. Sedangkan JASO MB itu lebih cocok untuk mobil kopling kering maupun motor matic ya, sama-sama kering. Sedangkan JASO MA2 adalah JASO MA yang memiliki kualitas yang lebih baik. Oke. Dari tiga hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa oli yang bagus untuk motor itu yang pertama adalah punya kode SAE yang sesuai standar pabriknya. Motor tersebut pada kondisi motornya sedang prima. Jadi misalkan motor itu dari pabriknya spesifikasi olinya adalah 10W40, ya udah pakai SAE yang 10W40 itu aja. Jangan diubah-ubah menjadi yang tidak sesuai standar. Nah, ini kecuali jika motor tersebut punya kebutuhan khusus seperti umur yang sudah tua. Nah, ini mungkin kalian beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar motor yang semakin tua tuh butuh kekentalan oli yang semakin kental. Oke, yang kedua punya kode API berawalan huruf S karena mesin bensin, kecuali motormu mesin diesel ya. Seperti Royal Enfield diesel itu ada, terus Trek T800 CDI, terus sama Kawasaki M1030 M1 itu yang Kawasaki yang jadi langganan tentara yang tidak dijual secara umum. Gak tau lah kenapa, padahal motornya bagus tuh. Oke, kita kembali ke oli mobil. Jadi apakah oli mobil bagus untuk motor? Jawabannya adalah iya, asalkan oli tersebut mempunyai syarat sesuai yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ada kode SAE-nya kayak gimana, kode API-nya kayak gimana, terus JASO-nya kayak gimana. Nah, sekarang kita akan coba cek beberapa oli sesat yang sering digunakan di Indonesia. Oke, mungkin ini oli yang paling sering digunakan ya. Ini adalah oli Fastron Techno. Itu ada yang warna hijau, warna ungu, ada yang warna apa lagi ya? Tahu gue cuma 2 itu sih. Tapi ada 3 setahu saya. Nah, oli ini adalah oli andalan para pemakai oli sesat yang digadang-gadang mempunyai sertifikasi lebih bagus daripada oli motor. Lalu, bagaimana buktinya? Saya akan menggunakan data yang ada pada website API secara online dan JASO yang filenya bisa di-download secara PDF. Mungkin untuk link API dan JASO-nya akan saya masukkan ke deskripsi ya, kalau nggak lupa. Untuk API itu bisa diakses secara online, sedangkan untuk JASO itu nanti bentuknya dalam bentuk PDF. Jadi kalian harus download dulu, baru kalian bisa melihat isi data-datanya. Oke. Untuk Fastron Techno. Nah, bisa dilihat saya sudah mencoba menggunakan website API, dan yang saya temukan pada Fastron ini nggak ada tulisan Fastron Techno ya, cuma di sini ada tulisan Fastron Synthetic 10W40. Nah, di bungkusnya di mana di bungkus Fastron itu kalau nggak salah tuh dia menjamin bahwa ini menggunakan sertifikat API SN ya.
Ya, ini di bungkusnya ada tulisan SN. Sedangkan di sertifikat API sendiri secara web, ternyata dia itu masih standarnya API-nya masih dalam tingkat SL, jadi belum SN ya. Jadi kurang beberapa tahap lah untuk menjadi SN. Jadi belum SN ya, nggak sesuai sama bungkusnya. Kalian bisa cek sendiri, mungkin nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Oke, kita lanjut ke bagian sertifikat jasonya. Untuk SAE sudah kelihatan ya, tadi 10W40 ya. Kemudian masuk ke jasonya, saya coba cari ke jaso, ternyata Fastron tidak ada. Ini menandakan oli ini belum teruji MA sama MB-nya. Tapi kemungkinan karena oli ini diciptakan untuk oli mobil, kemungkinan dia itu mempunyai sertifikat JASO MB oli kering. Kalau MA saya meragukan itu karena sertifikatnya juga nggak ada, takutnya nanti akan menjadi slip coupling. Jadi hati-hati buat kalian yang memakai ya. Oke, untuk oli yang kedua ini adalah Idemitsu. Idemitsu ini adalah oli truk ya. Ini adalah oli diesel yang biasanya juga jadi andalan para pengguna oli sesat untuk motornya. Lalu bagaimana dengan datanya? Nah, ini kita lihat. Kita masuk ke API, web API. Jadi Idemitsu ini kelihatan ya. Sebentar. Untuk SAE-nya 15W40. Ini mungkin untuk motor yang lebih tua karena lebih kental. Idemitsu 15W40. Nah, ternyata di sini API sertifikat API-nya itu adalah kita pakainya yang apa ya? Diesel ya. Berarti dia adalah CK4 atau SN. Nah, ini menandakan bahwa oli ini bisa untuk diesel, bisa juga untuk mesin bensin. Nah, ini pertanda baik buat kalian yang sudah menggunakan. Pertanda baik untuk kalian yang sudah menggunakan. Jadi oli ini memang bisa digunakan untuk motor bensin. Cuma kekentalannya memang lebih kental, mungkin lebih cocok untuk motor-motor yang mempunyai umur yang lebih tua. Kita lanjut ke kode jasonya. Kita lihat jaso. Nah, ternyata ada nih Idemitsu 4 tak. Cuma di sini tulisannya kok 10W40 ya. Semi sintetik. Kalau di sini ada tulisan sertifikat jasonya itu ada yang MB dan MA2. Cuma ini di spesifikasi yang 10W40 bukan yang 15W40. Jadi untuk yang 15W40 itu belum dites. Dari data ini belum dites. Ini data yang baru ya. Saya baru download di tahun 2023 bulan Januari, masih awal-awal. Jadi ini masih masih baru pembaruannya. Idemitsu untuk 15W40 belum dites. Cuma untuk yang 10W40 kalian bisa menggunakan karena ada JASO MA2 dan MB-nya, jadi lebih terpercaya. Oke, untuk oli yang ketiga itu ini adalah Pertamina Meditran SX. Nah, ini banyak nih yang menggunakan, banyak yang menyarankan juga. Oli ini termasuk oli diesel sebenarnya yang sering digunakan untuk motor, tapi bagaimana datanya? Nah, ini kita lihat di web API-nya. Di web API Pertamina Meditran SX, ini SX Plus atau SX ya? Tak, SX, cuma SX ya. Untuk SX dia mempunyai sertifikat CH4. Ya, ini untuk kodenya C semua. Ini artinya motor ini oli ini cocok digunakan untuk mesin diesel. Untuk mesin bensin belum tentu karena sertifikatnya juga belum ada. Kita lanjut ke sertifikat jasonya. Setelah kita cari jasonya, ternyata tidak ada. Meditran tidak ada jasonya. Kemungkinan dia sertifikatnya itu adalah MB karena mesin-mesin diesel tuh kebanyakan adalah kopling kering ya. Jadi oli untuk mesin ya oli untuk mesin, oli untuk transmisi ya oli untuk transmisi, jadi dipisah.
Kita lanjut ke oli selanjutnya, oli keempat yaitu Total Quartz 7000. Total Quartz 7000. Nah, ini oli diesel. Bagaimana datanya? Oh, Total Quartz 7000, mana 7000? Nah, ternyata di sini yang 7000 itu nggak ada. Ini kemungkinan oli ini belum pernah dites di API ya, belum pernah dites di API, jadi sertifikat apinya tidak ada. Kalau misalkan yang di Quartz 5000 ini malah sudah pernah dites. Ini di kekentalan 10W40. Ini sertifikatnya S semua, artinya ini cocok untuk mesin bensin semua. Cuma nggak tahu kenapa ini mungkin jarang dipakai sama orang Indonesia kali ya. Yang dipakai malah yang Quartz 7000, padahal itu oli untuk diesel. Nah, oke, kita lanjut ke sertifikat jasonya. Setelah saya cari ternyata tidak ada juga. Berarti kemungkinan ini belum dites lewat API dan lewat jaso. BTW untuk dibungkusnya ini ada tulisan API SN atau CF ya, cuma kok di webnya nggak ada. Nah, ini menimbulkan pertanyaan ini. Oke, lanjut ke oli selanjutnya. Ini adalah Shell Rimula R4X. Oke, ini adalah oli diesel, udah kelihatan ya. Ini untuk truk atau pickup yang dari diesel. Kita lihat di sertifikat apinya di lewat web. Ternyata dia mempunyai sertifikat CI4. CI4 ini artinya ini memang cocok untuk mesin diesel ya. Ini SAE-nya 15W40, artinya lebih kental daripada standar motor yang terbaru. Kalau untuk motor-motor lama mungkin bagus, cuma karena standar apinya CI, saya tidak menjamin ini memang direkomendasikan untuk motor. Oke, selanjutnya untuk sertifikat jaso, setelah dicari ternyata tidak ada juga. Rimula ini tidak ada. Untuk oli yang keenam ini adalah mobil Delphax 1300 Super. Nah, ini keren bungkusnya. Keren ya. Wow, ini adalah oli diesel, kelihatan ya dari bungkusnya ya. 15W40. Apinya Cika 4. Nah, kita cek lewat web apinya. Untuk mobil Delphax 1300 Super. Oke, di sini udah kelihatan ya. 15W40 dan ya bener, ini sertifikatnya CK CC CI4. Nah, ini ada sertifikat SN ternyata ya. Nah, ini berarti memang cocok untuk motor ini. Bisa ini untuk motor. Maksud saya bisa untuk mesin bensin karena ini memang dari sertifikatnya memang memenuhi syarat ini. Cuma karena ini mempunyai kekentalan yang lebih kental daripada standarnya motor baru, mungkin ini bisa digunakan untuk motor-motor yang umurnya sudah tua. Kita lanjut ke sertifikat jasonya. Setelah kita cari ternyata tidak ada. Oke, mengingatkan kembali untuk sertifikat jaso yang tadi nggak ada. Karena kemungkinan itu digunakan untuk mobil, entah itu mobil bensin atau mobil diesel. Karena itu menggunakan kopling kering, kemungkinan karena sertifikatnya MB, kemungkinan bisa digunakan juga untuk motor matic ya. Karena matic juga tuh nggak akan khawatir kalau dia akan slip kopling. Nah, sebentar, ini sebenarnya ada tambahan satu lagi. Ini barusan banget. Saya mendapatkan komen dari salah satu orang di YouTube. Ini ada yang menyarankan oli Q8. Bentar, Q8. Akan saya carikan dulu Q8. Katanya
kualitasnya bagus, sudah SN terus Jaso MA2, tapi akan kita coba cari. Q8. Loh, ini memang ada ini. Q8. Q8 Formula Spesial. Ini yang SN ini. Q8 Formula Spesial G Long Life 5W30. Nah, ini walaupun dia SN sebenarnya nggak terlalu cocok ya untuk motor ya, karena ini terlalu encer. Ya mungkin untuk ajang balap mungkin bisa, karena ini encer banget, mesin mudah untuk bergerak, tapi ya ada kemungkinan mesinnya malah lebih cepat panas. Nah, ini memang ada sertifikat SN-nya, tapi ya cuma itu sih. Sama ini Okano Super Quality Q8, ini juga sudah SN. Ini 10W30, lebih mirip ya sama spesifikasi motor yang terbaru. Kita lanjut ke sertifikat Jasonya. Coba kita cari Q8. Nah, setelah dicari ternyata tidak ada. Wow, tidak ada loh. Benar-benar tidak ada. Ini padahal list terbaru ini 2023. Ini pembaruannya nih ada tanggalnya ya, 1 Januari 2023. Dan ini Q8 tidak ada. Oke. Kita lanjut. Nah, dari yang kita bahas tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa apakah oli mobil itu baik untuk motor? Ini termasuk oli diesel ya? Ya, tergantung spesifikasinya. Jadi kalau sesuai ya pasti baik dan bagus. Lalu bagaimana dengan oli diesel? Sebenarnya saya kurang menyarankan, mengingat mereka ini mempunyai sertifikat yang berbeda dari S yang mewakili mesin dengan busi, sampai C yang mewakili mesin tanpa busi. Nah, walaupun ada beberapa oli diesel yang mempunyai sertifikat cocok untuk mesin bensin, tapi perlu dicatat nih, bahwa tidak semua oli diesel itu begitu. Jadi kita lihat tadi ada beberapa oli diesel yang mempunyai sertifikat C, tapi juga bisa S. Cuma tidak semua oli diesel itu begitu. Jadi ada yang cuma C doang gitu. Nah, ini saya kurang menyarankan digunakan, karena kalau misalkan dia memang cocok untuk mesin bensin, pasti dia mempunyai sertifikat yang lengkap. Jadi bisa C, bisa S. Nah, jadi bagaimana cara tahu oli diesel cocok untuk mesin bensin atau tidak? Nah, ini ya cek lagi spesifikasinya, bisa lewat wadahnya ataupun dari web API. Nah, kalau saya sih lebih menyarankan lewat web ya, karena di wadahnya seperti yang kita lihat tadi ternyata wadahnya tidak sesuai dengan yang ada di web. Nah, untuk minyak goreng tidak akan saya bahas lagi. Ini ada beberapa teori yang mungkin agak membagongkan ya. Jadi ada yang berteori kalau misalkan kita menggunakan oli terus dicampur dengan minyak goreng, maka performa motornya itu akan naik. Ini ya gimana ya? Ya mereka boleh berteori lah. Nah, ini meski jelas, meski sama-sama bisa melumasi, nyatanya efek sampingnya lebih banyak. Efek buruknya lebih banyak daripada efek positifnya, seperti yang dijelaskan oleh Khairul Anwar. Ini Service Advisor Wahana Arta Retail Indonesia Ciputat, dalam wawancaranya dengan majalah Motor Plus. Nah, ini Motor Plus tuh pernah mewawancarai salah satu service advisor, menanyakan tentang oli motor ini dicampur dengan minyak goreng apakah benar-benar bagus. Ya ternyata efek sampingnya tuh lebih banyak, jadi memang lebih bahaya. Walaupun ada efek bagusnya, mungkin getarannya berkurang, tidak berisik, cuma efek sampingnya tuh malah lebih banyak dan lebih parah. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya paham mungkin kalian ada yang mempunyai perbedaan pendapat, ya silahkan tambahkan di kolom komentar saja. Saya tidak akan menyalahkan kalian yang mempunyai perbedaan pendapat. Di sini kita juga cuma sharing.
Untuk yang mempunyai perbedaan pendapat silahkan tambahkan, sumber-sumbernya. Kalau misalkan, ada teori ya ada datanya, ada, apa ya, asal mungkin jurnalnya, artikelnya, dan apapun lah. Jangan asal, cuma merendahkan orang lain ya. Jadi, gimana ya, ada beberapa orang yang, cuma modal ngatain doang tapi dia tidak bisa membuktikan omongan dia itu benar. Jadi ya, tolong hormatilah orang-orang yang sudah, melakukan riset, udah, mencari data di sana sini dan ternyata hasilnya seperti itu. Terus kalian cuma bilang, "Ah, enggak kayak gitu." Buktinya mana? Kayak gitu loh. Nah, mungkin cukup segitu saja. Mungkin kalian ada yang mempunyai pertanyaan, sanggahan maupun tambahan. Apa tadi? Tambahan, sanggahan, pertanyaan. Bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Mungkin kita akan lanjut bahas di sana. Mungkin cukup segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat malam.